Kurangnya minat baca menjadi ancaman serius bagi kelangsungan peradaban sebuah bangsa. Terkait minat baca di Kota Makassar, kita akan ikuti wawancara pemerhati buku nasional, yaitu Bahtiar Adnan Kusuma bersama reporter Ayu Legiarto. 3, 2, 1. Ya, saudara, saat ini di zaman digital saat ini banyak masyarakat yang seakan melupakan buku yang dulunya kita sering baca, dan saat ini karena banyaknya buku-buku elektronik, jadi masyarakat minatnya kurang dengan membaca buku yang mungkin setebal yang bisa kita bayangkan saat ini. Dan kurangnya minat baca masyarakat saat ini mungkin saja akan berpengaruh pada kurangnya minat masyarakat untuk menulis. Apalagi di zaman saat ini, di tengah wabah pandemi saat ini, kita lebih banyak berkomunikasi melalui video conference atau via aplikasi-aplikasi video call, yang mana akan mengurangi minat kita lagi kembali untuk membaca. Padahal masih banyak waktu yang bisa kita gunakan, menggunakan waktu work from home, study from home dengan membaca. Nah, saat ini saya bersama dengan pemerhati buku nasional, Bapak Bahtiar Adnan Kusuma. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Iya. Minggu lalu kita memperingati Hari Betul. Buku Nasional. Iya. Nah, jika kita melihat minat masyarakat Kota Makassar khususnya, Iya. bagaimana dengan minat bacanya, Pak? Literasi mereka seperti apa? Ya, jadi pertama izinkan kami ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pelaku, para profesional, para pekerja buku. Kita baru-baru saja memperingati Hari Buku Nasional 17 Mei 2020. Momentum peringatan Hari Buku 17 Mei 2020 ini adalah merupakan salah satu momentum untuk mengacak diri, sekaligus mengevaluasi diri, sekaligus melakukan recovery bagaimana perjalanan pergulatan perbukuan kita, khususnya di Sulawesi Selatan, lebih spesifik lagi khususnya di Kota Makassar. Nah, kita melihat minat baca ini dengan keberadaan referensi buku tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang sangat utuh. Oleh karena itu selalu saya mengatakan bahwa sistem perbukuan nasional ini adalah ibarat sebuah ekosistem yang sangat kuat, yang tidak bisa hanya kita ukur dengan seberapa jauh potensi literasi kita, gerakan membaca kita maju tanpa dibarengi, tanpa diikuti dengan gerakan perbukuan kita. Sebab banyak keluhan dari masyarakat, keluhannya itu adalah rata-rata mempersoalkan tentang kurangnya referensi buku-buku baru yang ada di perpustakaan-perpustakaan kita, maupun di taman-taman baca kita, maupun di komunitas-komunitas baca kita. Oleh karena itu kami menggalakkan apa yang disebut dengan gerakan Wakat Buku Sulawesi Selatan. Itu artinya adalah bahwa memang untuk menggalakkan gerakan membaca tidak bisa dipisahkan dengan gerakan pengumpulan buku secara sukarela maupun secara swadaya kepada masyarakat. Nah, kita berharap dengan Hari Buku Nasional ini, mari kita menjadikan momentum sebagai bulan mengacak diri, sebagai bulan melakukan recovery, bahwa gerakan literasi tidak bisa dipisahkan dengan gerakan perbukuan, karena keduanya ini adalah sebuah ekosistem yang sangat kuat dan tidak bisa dipisah-pisahkan, apalagi pendekatannya adalah pendekatan parsial, harus pendekatan totalitas atau pendekatan utuh. Iya. Baik. Nah, apakah saat ini karena kita berada di dunia yang digital, Betul. Pak, serba ada satu dengan genggaman saja kita sudah bisa memperoleh. Iya. Nah, dengan adanya seperti ini mungkin menjadi efek samping bagi masyarakat bahwa kita tidak perlu lagi baca buku karena kita sudah bisa mendapatkan dunia digital. Padahal di dunia digital sendiri kita bisa menemukan banyak kekurangan. Kita mendapatkan hoax. Nah, seperti apa itu, Pak? Iya, jadi memang tidak bisa dinafikan era kita sekarang ini, seperti Alvin Toffler tahun 1990 sudah meramalkan dalam bukunya Megatrends 2000 yang ditulis oleh Patricia Abuden. Nah, di situ dikatakan bahwa era kita sekarang ini kita berada pada posisi apa yang disebut dengan era industri. Salah satu ciri era industri adalah kita selalu diukur dengan pendekatan-pendekatan sophisticated, pendekatan-pendekatan digital, library, kemudian pendekatan-pendekatan e-book. Tetapi menurut fakta kenyataan sebagai pekerja buku ya, secara manual, memang di balik kemajuan daripada teknologi library digital library atau apapun namanya, ternyata buku secara pendekatan konvensional, buku secara pendekatan cetak, buku dengan secara pendekatan tercetak, kemudian secara fisik masih sangat utuh dan masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kelemahannya adalah kalau buku-buku seperti buku-buku digital itu harus menyediakan ruang khusus, kemudian harus ada biaya, ada kuota, kemudian harus ada jaringan internet yang bagus,
Nah, kalau buku non digital atau buku katakanlah buku fisik, buku cetak, itu di mana saja bisa kita gunakan. Kita di atas gunung, misalnya kita mau baca, kita bisa baca. Misalnya kita di tempat yang tidak ada jaringan internet, bisa kita baca. Kemudian secara psikologis juga kita membaca buku itu kan kita menjiwai. Membaca buku secara manual atau secara fisik itu bisa kita dengan bebas mengotak-atik, menstabilo, mentandai hal-hal yang sangat penting. Nah, kelemahannya di buku digital atau buku apapun namanya ya, dengan pendekatan sophisticated itu dia butuh harus 72% kekuatan mata kita. Bedanya dengan membaca secara manual. Jadi memang menurut kami adalah semaju-majunya pendekatan buku digital, library atau apapun namanya, e-book atau dan sebagainya, ternyata buku secara fisik masih tetap utuh karena secara psikis, secara psikologis itu masih dekat sekali dengan pembaca. Oke, baik. Mungkin di umur saya, jika kita melihat umur yang belum tersentuh dengan dunia digital waktu masih kecil, saya maupun mungkin orang seumuran saya masih menyukai membaca buku yang secara fisik. Betul. Nah, karena kita bisa seperti Bapak Bahtiar mengatakan, kita bisa mengeksplorasinya dengan stabilo, warna-warni. Apabila ada yang penting kita langsung mencatat. Nah, mungkin bagaimana dengan anak-anak yang lahir dengan dunia digital, Pak? Karena kita mungkin sebagai orang tua mereka langsung memperkenalkan ini, baca dunia digital kalian. Nah, apakah berpengaruh secara psikologis anak yang dilahirkan sebelum dunia digital maupun setelah dunia digital, cara mereka memahami buku? Kalau menurut saya dua pendekatan itu adalah harus kita gunakan. Jadi pendekatan membaca buku secara fisik, secara manual, maupun pendekatan kedua adalah pendekatan membaca buku dengan secara digitalisasi. Kita pernah coba di Kemendiknas itu pernah menggelontorkan anggaran sangat fantastis sekali untuk melakukan proyek pembelian penerbitan buku-buku e-book, tapi ternyata gagal total. Gagal totalnya adalah bahwa ternyata memang tidak semua orang bisa mengakses. Bayangkan saja kalau ada anak-anak kita yang sedang nyantri atau sekolah di SD, SMP, ada di katakanlah di daerah pesisir Malakaji, kemudian di salah satu kabupaten terpencil di Jampe, di Kabupaten Selayar yang belum ada internet, maka dia otomatis engsik tidak akan bisa menggunakan dengan baik pendekatan e-book ya atau digitalisasi library. Nah, inilah kekuatannya membaca buku secara fisik, secara manual, karena dalam berbagai ruang dimensi bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan. Tetapi menurut saya, dua-duanya sebenarnya harus kita lakukan. Pendekatan buku secara e-book atau digitalisasi library maupun pendekatan buku secara fisik. Nah, memang dibutuhkan keterampilan khusus. Oleh karena itu, orang tua yang baik adalah bagaimana mengerahkan anak-anaknya supaya bisa melek literasi ya, tidak buta aksara di bidang literasi, dan dia harus memahami buku-buku ini. Ya, betul sekali, Pak. Saya setuju sekali bilang harus menyesuaikan dua dunia. Soalnya kalau saya sendiri mau baca paper, jurnal, saya harus print dulu. Karena mungkin kita dulu terbiasa dengan buku cetak, akhirnya memprint apapun yang di e-book saya juga harus print secara cetak. Nah, terkait dengan kurangnya minat baca saat ini, apakah berpengaruh juga dengan kurangnya minat masyarakat untuk menulis? Karena kan seperti yang kita tahu, menulis pun itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bagaimana? Jadi memang hubungan antara membaca dan menulis itu adalah hubungan ibarat keping dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Tetapi persoalannya adalah begini. Sebenarnya sebelum membangun sebuah reading writer ya, budaya menulis, maka pertama-tama menurut saya harus dibangun itu adalah budaya membaca. Kita mengingat membaca, orang banyak membaca itu akan menguasai beribu-ribu kosakata. Senjata utama dalam menulis itu kan adalah kosakata. Nah, terbalik kan, membangun budaya menulis tetapi tidak membangun budaya membaca itu tidak akan ketemu di ujungnya. Nah, menurut saya ada kesalahan teknis di dalam pembelajaran membaca dan menulis di sekolah-sekolah kita. Menurut saya adalah yang paling fundamental adalah yang harus kita bangun saat ini adalah bagaimana menyediakan jam-jam tertentu di kelas itu adalah anak-anak diarahkan untuk membaca buku. Buku apa saja? Buku mata pelajaran, buku umum, buku bergenre sastra dan lain sebagainya. Nah, otomatis anak-anak yang sudah terbiasa membaca dengan rutin ini akan terbangun kebiasaan menulisnya. Kemudian guru-guru kita juga, kita butuhkan guru-guru di kelas itu memberikan PR kepada anak-anak, memperbanyak PR-PR untuk melatih menulis, melatih mengarang, melatih membuat paper. Nah, ini kan sekarang yang kurang. Karena guru-guru kita juga tidak terampil. Kenapa tidak terampil, tidak menguasai? Karena kurang membaca.
Makanya selalu saya katakan saat ini kita sedang membutuhkan figur guru yang membumi. Apa ciri khasnya adalah figur guru yang membumi? Salah satunya adalah mereka tidak pernah terlepas dari budaya membaca dan menulis. Nah, saya melihat fakta ini adalah bahwa duanya ini harus kita bangun. Tetapi memang harus dimulai dari key people-nya, kunci-kunci masyarakat. Mulai dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita butuh sekarang gubernur yang gemar membaca dan menulis. Kita tidak butuh gubernur yang gemar beretorika, tetapi tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis. Karena hanya yang ditulis itu akan dikenal dalam sebuah sejarah. Iya. Nah, kita butuh wali kota yang pro dengan gerakan literasi. Kita butuh bupati di Sulawesi Selatan yang betul-betul mendukung gerakan literasi. Kita butuh kepala sekolah, butuh ketua RT, RW, lurah, camat, kepala-kepala dinas yang betul-betul pro literasi. Karena sayang sekali kita di arus bawah ini menggerakkan gerakan membaca dan menulis, tapi pengambil kebijakan tidak mendukungnya, maka sampai kiamat juga tidak akan ketemu ujungnya. Nah, kita butuhlah figur-figur yang sangat kosmopolit mendukung gerakan membaca dan menulis ini, khususnya di Kota Makassar. Oke, kalau untuk saat ini di Kota Makassar sendiri, perpustakaan atau Iya. ruang baca, apakah sudah disediakan sebegitu baiknya oleh pemerintah menurut Bapak bagaimana? Iya, kalau saya sih pemerintah ya sudah menyediakan, tetapi persoalannya adalah bahwa ini selalu terkendala pada persoalan pendanaan. Tetapi memang di dalam Undang-Undang Perpustakaan 43 2007 di situ sangat tegas menegaskan bahwa untuk membangun sebuah kebiasaan membaca dan menulis, tugas ini bukan hanya kita limpahkan kepada pemerintah, tetapi harus ada peran-peran masyarakat, termasuk Televisi Republik Indonesia. Ini banyak membantu di dalam menggerakkan gerakan membaca, menyiarkan gerakan-gerakan literasi. Ini juga salah satu peran yang andil dan sangat kuat sekali. Oleh karena itu menurut saya adalah peran-peran masyarakat ini kita harus optimalkan, kita harus bangun. Makanya di Makassar ini kami bersama teman-teman Forum Pengelola Perpustakaan Lorong Sulawesi Selatan itu saat ini sedang merintis pembangunan perpustakaan lorong di 15 kecamatan di Kota Makassar. Saat ini sudah berdiri di 10 kecamatan dan insya Allah akan merambah menjadi 15 kecamatan di Kota Makassar, dan setelah itu berdiri nanti kita akan coba lagi keluar dari Kota Makassar. Kenapa ini? Karena memang penyediaan ruang-ruang baca ini sangat penting sekali disiapkan, karena bagaimana kita bisa menjadikan Makassar katanya sebagai kota dunia, tetapi perpustakaannya tidak up to date. Kita tantang di mana perpustakaan yang representatif di Kota Makassar yang ada? Tidak ada kan? Ya ada perpustakaan, tapi perpustakaan miliknya Pak Jenderal Bachtiar yang ditumpangi oleh perpustakaan Kota Makassar. Nah ini bagaimana kita mau bicara tentang konteks bahwa Makassar ini menuju kepada kota dunia, sementara artefak-artefak pembangunan peradaban yang belum ada, pembangunan perpustakaan yang belum ada, ya ruang-ruang arsipnya belum ada. Nah inilah saatnya kita membangun kebersamaan tokoh-tokoh masyarakat. Kami ajak kemudian seluruh tokoh-tokoh pengambil kebijakan, mari kita bersama-sama membangun perpustakaan dimulai dari lorong-lorong. Ini adalah gerakan betul-betul gerakan murni, gerakan literasi yang muncul dari bawah, bukan gerakan politik. Jadi tidak ada hubungannya misalnya dengan, kan ada lagi menimpali bahwa itu kan relevan dengan motonya dari Pemantau. Tidak ada hubungannya dengan Pemantau. Memangnya dari Pemantau aja yang bisa mengklaim lorong. Kita semua warga masyarakat bisa mengklaim. Kami juga mengklaim. Kami membuat perpustakaan di lorong-lorong dengan tidak ada gerakan-gerakan politik. Itu murni gerakan edukasi. Oke, baik Bapak. Semoga ini perpustakaan lorong yang akan dibangun nanti bisa secepatnya diwujudkan. Soalnya kan saat ini kita berada di masa pandemi yang belum kita ketahui kapan berakhirnya. Dan saat ini pun 3 bulan yang kita study from home dan work from home, kita hanya melakukan aktivitas yang mungkin kurang produktif lah kalau kita bisa katakan. Seharusnya yang dilakukan saat ini adalah memperbanyak literasi buku. Nah, bagaimana Bapak menghimbau masyarakat agar menggunakan waktu-waktu ini agar memperbanyak literasi buku, banyak baca buku, dan bisa mungkin menulis aktivitas kita sehari-hari, bisa menggunakan blog, mungkin misalnya seperti itu. Iya. Jadi pertama selalu saya mewanti-wanti seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Makassar, mari kita bersama-sama kembali ke rumah kita membangun sebuah peradaban. Bagaimana caranya? Minimal dalam 1 hari, setiap rumah tangga harus wajib hukumnya membaca buku 15 menit setiap hari. Tentu kita bertanya apa manfaatnya membaca buku 15 menit setiap hari. 1 menit kita membaca buku, seorang anak membaca buku 1 menit itu dia akan menguasai 300 kata. Jadi kalau 15 menit dalam 1 hari membaca buku, dia akan menguasai 4.500 kata. Seorang anak, seorang guru, seorang ibu, seorang ayah yang rutin membaca buku 15 menit setiap hari dikali 12 bulan, itu artinya adalah dia akan menguasai
1.575.000 kata. Di buku berarti buku setebal di Indonesia dicetak rata-rata 100 halaman, 120 halaman, berarti anak yang bersangkutan minimal dalam 1 tahun telah menamatkan membaca buku baru itu 20 judul buku baru dalam 1 tahun 12 bulan. Mari kita mengamalkan minimal dalam rumah tangga harus wajib hukumnya membaca buku 15 menit setiap hari. Di samping itu dengan rutin membaca buku dengan sendiri akan terasah. Membiasakan diri menulis di Facebook, menulis di WA, menulis di Twitter, itu kan juga gerakan membiasakan membaca. Kemudian anak-anak kita diajar bagaimana menulis diary misalnya, perjalanan pergulatan hidup di setiap hari mulai dari jam 7 keluar rumah, kemudian jam 1 kembali ke rumah, itu ditulis semua secara beruntutan. Nah, dalam 1 bulan dia menulis, maka dalam 1 bulan dia bisa melahirkan 1 judul buku. Bayangkan saja kalau anak SD kelas 3, kelas 4 rutin menulis diarenya kemudian diterbitkan menjadi buku, maka ribuan buku yang akan bisa kita hasilkan di Sulawesi Selatan ini. Sisa kita menunggu kebijakan pemerintah memberikan karpet merah bagi para penulis anak-anak, penulis orang tua, penulis budayawan, seniman, pekerja seni, pekerja perbukuan, supaya kini harus kita diberikan perhatian optimal bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar. Oke, baik, terima kasih Pak Bahtiar. Nah, semoga pemerintah ke depannya memperhatikan masalah kurangnya minat literasi masyarakat dan juga nanti ke depannya bisa dibuatkan kurikulum kali ya Pak ya. Betul. Kurikulum untuk memperbanyak baca buku di sekolah maupun memberi tugas di rumah membaca 1 buku 1 minggu. Betul. Nah, dan apalagi di masa pandemi saat ini bisa menggunakan waktu dengan produktif membaca buku, membuat menulis karangan setiap harinya seperti apa. Demikian wawancara kami bersama Pak Bahtiar Adnan Kusuma, pemerhati buku nasional.